Di video kali ini gue akan bahas 3 hal. Yang pertama ada GBK yang akan segera kita pakai. Yang kedua ada asisten pelatih Persib yang menyeleneh kalimatnya. Dan yang terakhir gue mau klarifikasi tentang video gue yang tersebar kemana-mana. Oke Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue Ilan Alkatiri di Persija Insight. Nah di video kali ini tadi gue udah nyampein di awal kisi-kisinya, karena gue akan membahas hal-hal penting yang mana lo harus dengerin, lo harus tahu dan ditonton sampai habis. Jangan enggak, karena ini informasi cukup penting buat kita semua. Jadi lo pasti bertanya-tanya nih, kaos yang gue pakai ini Legends, ini idola gue, ini Ismet Sofyan. Dari mulai bahan kaosnya, dari mulai sablonnya keren banget. Selain itu gue juga dikasih ini. Gila sih, ini bolak-balik. Di sininya juga ada tulisan, terbalik kali lo ya. Nah, waduh beribet juga nih. Tuh, teror, apa nih? Total teror. Gila, ini keren banget. Shawlnya keren, kaosnya keren. Lo kalau mau, gue mau mempermudah untuk kalian. Gue kasih linknya di bawah, Instagramnya. Nanti lo ke situ, lo bisa DM atau lo ada nomor WhatsAppnya. Lo bisa WhatsAppan sama dia di situ. Di deskripsi bawah gue kasih linknya, nama Instagramnya Joners_Joners. Keren banget, bahannya nggak seperti bahan yang biasa kalian temui. Ini premium, keren. Lo harus beli di situ. Ismet Sofyan. Selain Ismet Sofyan juga banyak pemain-pemain lain dan banyak model-model lain juga dia bikin juga. Jadi lo kesono aja, lo tanya-tanya langsung sama dia. Gue jamin keren, pasti, karena gue udah pakai bahannya dan gue akan pakai ini ke stadion nanti insya Allah. Oke, sebelum gue lanjutkan, seperti biasa gue mengingatkan kalian untuk sholat dulu. Pause video gue, lo sholat. Habis lo sholat, lo balik lagi ke sini, lo nonton gue. Jangan lo tinggalkan sholat hanya untuk nonton gue. Jangan. Jadi lo sholat dulu diutamakan, baru nonton gue. Oke, gue akan mulai pelan-pelan. Gue kira video ini akan singkat, ternyata kayaknya enggak juga. Karena ini pembahasan semakin dalam, semakin mendekati pertandingan dan semakin dalam. Nanti di akhir-akhir juga gue akan klarifikasi tentang video gue yang disebar sama semua orang dari pendukung Persib. Yang mana itu harus gue klarifikasi, karena banyak banget pertanyaan yang ke gue. Nggak ada masalah sebenarnya, itu bukan permasalahan yang besar, tapi gue harus klarifikasikan, karena itu videonya dipotong, bukan video utuh. Gue klarifikasi bukan karena gue ngerasa salah, tapi gue klarifikasi karena gue akan ngasih tahu keutuhannya itu seperti apa. Nanti di akhir, sabar, satu-satu dulu. Dicepetin sampai ke akhir. Jangan, lo dengerin dulu dari awal, karena ini berkesinambungan. Kalau lo nggak dengerin, ntar di akhir lo bingung. Nggak lagi bingung, jangan. Oke. Stadion GBK. Gue awalin dari stadion GBK, stadion kebanggaan gue. Stadion yang, yang favorit gue maksudnya. Gue paling suka nonton Persija di GBK. Kenapa? Karena banyak faktor. Yang pertama, aksesnya enak banget. Oke. Dari tol nggak jauh buat gue. Parkirannya juga gede banget. Gue nggak pernah kesulitan nyari parkir di situ. Terus daerah sekitarnya juga bagus. Jadi gue kalau sebelum pertandingan biasanya gue di mall dulu, nongkrong di situ, baru gue ke stadion, jalan kaki, dan areanya cukup besar. Jadi kalau kita jalan bareng-bareng itu menuju ke stadion itu keren banget. JIS juga bagus, tapi kalau di JIS ada parkirannya nggak banyak. Waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang udah mulai dibuka, mungkin udah banyak. Tapi waktu itu pas lagi kita ngelawan tim Thailand itu, tim gue lupa, itu nggak dibuka parkiran ke basement, jadi gue agak kesulitan. Nanti kalau dibuka mungkin nggak kesulitan kali. Cuman bagi gue GBK tetap menjadi bagian dari memori gue, memori yang menyenangkan setiap kali gue nonton di sana. Gue suka banget, apalagi kita bisa keliling dulu, terus banyak jajanan di sana, ada kafe-kafe, ada Indomaret dan lain-lain di situ, yaitu memudahkan kita untuk istirahat sejenak sebelum masuk ke dalam. Gue condong suka banget sama GBK. Oke, yang mau gue kasih tahu adalah bukan itunya. Kalau itu itu pengalaman gue. Lo dengerin aja nggak apa-apa. Yang gue mau kasih tahu adalah GBK sudah update dan dia sudah menyatakan bahwa 95-98% dinyatakan renovasinya selesai. Jadi gue pengen lihat juga apa hasil dari renovasinya. Mungkin dari bangkunya, mungkin dari kamar mandinya, mungkin dari akses sekitarnya, gue nggak tahu. Tapi nanti kita akan tunggu update-nya seperti apa. Ini menjadi solusi kita sebelum JIS yang disahkan oleh teman-teman si paling verifikasi. Jadi GBK ini hanya rumputnya aja yang belum selesai. Rumputnya masih diperbaiki terus.
Nanti bisa digunakan, dia bilang, sama setiap tim, sama Persija tentunya. Yang dia bilang, kata dia, Persija sudah menjalin komunikasi sama pihak GBK, jadi itu bisa kita pakai. Tapi bisa dipakai di bulan Desember, oke? Alhamdulillah kita sudah bisa pakai lagi. Tapi gini, ini yang perlu gue tanggapi. Dia bilang kayak gini, sudah ada komunikasi dan dengan tim-tim lainnya, sebenarnya sudah waiting list katanya. Tetapi kami sesuai SOP buka setelah lapangan siap, kata dia. Apa namanya? Yang gue mau bahas adalah gini. Oke, Desember dibuka buat Persija misalkan nih. Begitu Persija pemain, gue rasa nggak akan dikasih. Kenapa? Karena ada, gue lupa tuh, timnas Piala AFF atau apa gitu, junior, mainnya di GBK nanti. Dari Desember sampai ke Januari. Gue tanggalnya nggak tahu berapa. Kalau nggak salah di bulan Desember pastinya. Sampai bulan Januari itu lapangan akan dipakai. Nggak mungkin tim lain boleh nyewa karena takut rumputnya rusak. Jadi kayaknya PHP lagi nih. Jadi dia ngebolehin tapi nggak akan bisa dipakai. Contoh yang tadi junior mau pakai. Setelah junior mau pakai, oke, kita mau pakai nih. Nggak bisa. Karena apa? Karena ada Piala Dunia Junior nanti. Takut rumputnya rusak lagi. Jadi gue udah nggak berharap, gue sudah menghapus angan-angan gue menonton di GBK karena bagi gue nggak mungkin, sebab yang pertama ada timnas junior main di sana, Piala AFF. Kalau gue salah komen di bawah ya, Piala AFF atau apa gitu, gue lupa. Yang kedua ada persiapan Piala Dunia Junior, jadi kayaknya kita nggak bisa main di GBK sih. Mungkin 1-2 game aja bisa di sana, tapi kayaknya nggak bisa terus-terusan main di GBK. JIS sebenarnya bisa kita mainin, tapi sayang JIS tetap si paling verifikasi masih mikir, belum ada keputusan dari sono. Padahal dia udah bilang udah standar FIFA, tapi nggak tahu kenapa nggak dikasih-kasih. Bingung gue. Gue mau ngomong kemana lagi, bingung. Gue cuma bisa ngomong di sini. Semoga sampai ke telinganya si paling verifikasi, ya mudah-mudahan berubah pikirannya. Oke. Itu terkait masalah GBK. Sekarang gue mau ke pertandingan. Kita loncat sedikit. Kita mau ke pertandingan big match melawan sahabat kita. Ya salam sahabat. Melawan tim rival kita ini. Jadi stop provokasi. Instruksinya kita nggak provokasi di sini, tapi kita memanaskan suasana. Kenapa dipanaskan suasana? Karena dari kubu sana sudah ada serangan ke kita. Serangannya positif ya. Maksudnya dia ngasih beberapa kalimat yang membuat gue harus berkomentar. Gue udah posting di Instagram gue udah posting short di YouTube gue sini, tapi gue akan bedah lebih rinci lagi di sini. Jadi gini, Manuel Perez Casalana, namanya asisten pelatih dari Persib Bandung. Dia bilang ini seolah laga El Clasico, dia bilang, karena ada tekanan dari fans yang sangat ingin melihat timnya menang. Gue nggak yakin dari fans kita ya, karena mungkin yang heboh di sana. Mungkin fans sana heboh mau ketemu kita. Ya lu kayak pemain dari Tarkam mau ketemu Cristiano Ronaldo, pasti heboh kan. Maksudnya wah, dia menggebu-gebu karena saking pengennya ketemu sama kita. Mungkin kayak gitu. Mungkin. Gue gak bilang begitu pasti, tapi mungkin kayak gitu. Kalau kita menganggap biasa-biasa saja. Bagi kita ini pertandingan yang simple, yang akan dilewati dengan mudah. Insya Allah, yang mana pertandingan bagi kita semuanya sama. Nggak ada partai yang harus kita menangkan dan lain. Wah, nggak repot. Nggak ada kayak begitu. Kita menganggap semua rata. Jadi kita nggak panik. Mungkin dari sana menggebu-gebu karena pengen ketemu sama Persija. Gue nggak tahu. Oke. Dia bilang kayak gini. Nyelenehnya lucunya kayak gini. Ini positif. Tenang, ini positif. Jangan ribut di kolom komentar. Ini positif. Dia bilang kayak gini, dan ini yang selalu gue sampaikan ya, gue berharap dari kubu Persija juga ada cywar kayak gini juga ke kubu sana, supaya semakin seru pertandingan ini. Kalau rivalitas nggak ada, cywar nggak ada, terus ya nggak akan hangat. Bahkan pertandingan-pertandingan lain selain sepak bola itu disetting untuk cywar supaya suasana semakin panas. Lo perhatikan baik-baik itu. Jadi gue berharap dari kubu Persija juga ada yang membalas komentar-komentar nyeleneh kayak gini. Dia bilang kayak gini, gue akan sampaikan ke kalian. Dia bilang bahkan mungkin 2 kali bingung itu, bahkan mungkin saja lebih penting memenangkan laga ini ketimbang menjadi juara di liga. Gila. Dia lebih milih menang lawan Persija dibanding juara liga. Gue nggak tahu ini hanya sarkasnya dia atau ini hanya supaya suasana seru aja. Tapi ya gue tahu hatinya sih, pasti dia pengen menang liga dibanding laga ini. Cuman yang disampaikan itu mencerminkan dirinya. Kalau gue disuruh milih, gue mendingan kalah di sini, tapi gue juara liga. Masa gue lebih milih
main menang sekali, tiba-tiba nggak juara. Mau ngapain main kalau nggak juara? Jadi gue lebih milih, ya silahkan Anda menang. Kalaupun menang ya, ini gue udah ngasih buat kubu sana, silahkan menang. Gue udah kasih tuh. Sekali lagi gue ulangin, gue kasih silahkan Anda menang. Bisa nggak tapi? Gitu. Ntar dipotong lagi tuh bagiannya tadi, silahkan menang. Ntar gue bilang, silahkan menang, dipotong, dimasukin ke TikTok lagi. Repot urusannya. Padahal gue udah pakein detiknya nih. Orang kadang nonton video setengah-setengah. Nanti yang terakhir yang gue bakal klarifikasi, lo dengerin penjelasan gue baik-baik. Ini juga, gue yakin video yang tadi juga gitu tuh. Silahkan Anda, gue kasih silahkan Anda menang di pertandingan besok. Jebret, dipotong sama dia, terus dia-upload. Wah, komennya langsung, dia udah ngalah, dia udah ngalah. Kayak kemarin gue bilang, gue sedikit cerita ya. Kemarin gue bilang gini, Thomas Doll takut, gue bilang. Oh, ini rame banget video gue di mana-mana di share. Bahkan yang nge-share bukan dari anak-anak kita, tapi dari anak-anak dia. Gue bilang Thomas Doll takut, gue bilang. Thomas Doll aja takut, apalagi kita. Gue bilang kayak gitu. Jabret, dihajar di situ, dipotong sama dia, di-upload. Wah, nyebar kemana-mana. Jutaan. Gue ngelihat ada 2-3 akun, kan banyak di TikTok yang pada mention gue ya. Gue ngelihat ada satu akun yang nontonnya sampai 1, sekian juta, ada yang 400.000, 500, banyak banget. Gue di mention, isinya mention semua. Ada sekitar 10-20 akun kali nge-sharein tentang gue, rata-rata view-nya FYP semua. Dia hajar, komennya gue abis di situ. Dia bilang, dia udah takut, dia udah ngalah. Oke, kita akan menang gampang. Dia bilang, padahal gak begitu. Gue bilang kayak gini, Thomas Doll takut melawan Persib, gue bilang. Thomas Doll aja takut, apalagi kita. Tapi, gue ada tapinya, gue bilang, tapi takutnya sama pemain sendiri. Kalau main di timnas, karena kan sekarang lagi main di timnas. Kalau main di timnas, nanti cedera, terus nggak bisa main lawan Persija. Thomas Doll menakuti hal itu. Jadi Thomas Doll takut kalau pemain kita cedera. Gue bilang jangan GR dulu loh. Nah itunya nggak diambil. Dia ajar dipotong sama dia upload. Bukan main, gue bilang nih waktu. Nah gue yang tadi yang khawatir juga, yang tadi gue bilang silahkan Anda menang. Nanti dipotong. Ya salam, repot lagi urusannya. FVP lagi bawa-bawa gue. Kesian deh kalau nggak bawa gue dia nggak rame kali. Gue sering di komen begitu. Ternyata gue bisa membalikan sekarang. Kalau lu nggak bawa-bawa gue, lu nggak rame. Biasanya nih kalau gue ngebahas Persib, langsung kolom komentar gue isinya, Bang bahas Persib biar rame bukan? Bang bahas Persib biar rame bukan? Selalu kayak begitu komennya. Padahal gue setiap match lawan siapapun, lawan Madura kayak lawan Barito, lawan Persik dan lain-lain, gue selalu ngomong kayak gini. Gue selalu ngebedah kekuatan musuh, gue selalu ngebedah apa kelemahan musuh dan lain-lain. Di Persib pun sama, gue akan ngebedah juga kekuatan dia, kelemahan dia, dan lain-lain. Yang sama pasti gue ngomongin dia. Gue ngomongin dia bukan berharap rame. Justru kalau gue ngelihat di analisa gue, analistik gue di YouTube, view gue turun semenjak gue bahas dia, lu bayangin. Jadi nggak rame karena dia, justru sepi karena dia gue. Jadi kalau misalkan itu komen-komen semua pada bilang, Bang, bahas Persib biar rame, katanya. Gue balikin sekarang, lu posting video gue biar rame, gitu. Hihihi. Oke, gue lanjut. Tadi sampai mana? Gue kebanyakan ngomong, sampai gue lupa sama catatan gue sendiri. Tadi gue ngomong sampai mana tuh? Astagfirullahaladzim, gue lupa deh. Yang tadi menang, bahkan sudah deh. Lu tungguin, kasih gue waktu 5 detik untuk gue mikir tadi gue mau ngomong apaan. Bentar, hitung. Gue lupa. Oke, gue lanjutin. Gue lanjutin ya. Oke, jadi gini, gue bahas dia lagi. Terpaksa bahas dia karena kita mau ngelawan dia. Nggak mungkin gue ngelawan Madura, gue bahas Persib, ya nggak nyambung. Oke, lini belakang Persib Bandung rapuh. Kenapa gue bilang rapuh? Karena dia total kegolannya sudah banyak sekali. Udah ada 22 kali kegolan. Oke, kalau gue salah silahkan Anda komentar di bawah. Tapi jangan menghina-menghina, nanti kualat. Oke, walaupun setelah Luis Milla masuk, Persib masih kegolan di setiap laganya. Oke, gue kasih tahu nih. Lawan Rans dia kegolan 1. Lawan Arema dia kegolan 1 juga. Lawan Barito dia kegolan 2. Jadi dia udah kegolan banyak. Datang Luis Milla. Masih banyak juga kegolannya. Jadi belum signifikan pengaruhnya. Gue udah baca tentang strategi formasi dia di 3 pertandingan terakhir. Tapi Luis Milla menjanjikan permainan yang berbeda ketika melawan Persija. Gue bingung karena gue nggak dapet contekannya, gue nggak dapet videonya latihannya dan lain-lain. Jadi gue nggak bisa ngebaca apa yang akan dilakukan dia nanti ketika melawan Persija. Bisa jadi jurus rahasia nih. Bisa jadi jurus rahasia yang akan dia terapkan lawan Persija. Wah, kita bisa kerepotan kalau misalkan Luis Milla mengeluarkan jurus rahasianya. Tapi gue gak ngerasa itu akan efektif karena
Namanya orang baru coba strategi itu butuh waktu. Kayak Thomas Doll nyoba strategi waktu itu, ternyata dia butuh waktu juga untuk penerapannya. Jadi gue berharap ya silakan Anda coba strategi baru. Jadi ngaco mainnya. Oke, gue lanjutin. Terus Daisuke Sato selaku pemain rekrutan baru Persib ini musim ini mengatakan betapa pentingnya laga melawan Persija. Dia baru masuk tapi dia udah tahu betapa hotnya ini pertandingan. Tentunya kami paham apa artinya pertandingan menghadapi Persija, oke? Ini bahkan pertandingan sepak bola biasa. Ini bukan pertandingan sepak bola biasa, tapi ini juga bagaimana menjaga harga diri dari kota ini. Gila, harga diri, kita diledekin, si paling harga diri. Nggak taunya dia juga harga diri. Sama aja, bahkan diucapkan oleh pemain-pemain dan asisten pelatih. Jadi kayaknya repot banget ini. Dari segala sisi, dari segala kubu, kerepotan mau ketemu Persija. Kayaknya girang banget dia mau ketemu Persija. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang diharapkan. Tapi gue menyayangkan kalau misalkan lu kalah, nanti stres. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi, jangan terlalu berharap tinggi. Kayak gue aja, gue biasa aja. Kalau menang ya bagus, kalah biasa aja. Karena kemarin juga kita kalah juga. Karena kemarin kita lawan ini juga kita menang. Santai aja. Menang santai, kalah santai. Jangan lu berharap terlalu tinggi pengen menang, tiba-tiba lu gagal, kalah, nanti lu stres sendiri, pusing. Kayak orang mau nyalek, pengen menang, buang duit gede-gedean, tiba-tiba kalah. Gila rata-rata. Jadi gue menasehati Anda, adik-adik dari sini, jangan terlalu berharap berlebih. Takutnya hasil yang didapatkan itu mengecewakan, nanti bisa stres. Jadi santai aja kayak gue. Oke, gue mau klarifikasi video yang nyebar. Jadi video yang tadi gue khawatirkan nyebar, video ini yang sudah nyebar. Jadi ada video gue berdua di mobil sama si Pei, teman gue, Jack Bewok. Gue ngebahas tentang pertandingan Persija dan Persib. Oke? Gue duduk berdua di mobil sambil ngobrol-ngobrol. Gue gak usah tampilin videonya, nanti memperkeruh lagi. Tapi lo pasti udah tahu videonya yang mana. Oke, gue bingung bisa dapat itu video dan itu tersebar banget. Gak ada masalah buat gue, karena itu video gak ada bahaya apa-apa, karena itu biasa-biasa aja. Itu cyber biasa-biasa dari gue dan si Pei. Jadi gini, waktu itu Persija mainnya lagi jelek banget. Persija main lagi berantakan banget musim lalu. Dan ini lucunya, ini video viral sekarang. Padahal itu kejadian tahun lalu. Jadi perlu gue tegaskan sekali lagi, ini video sekarang rame banget, viral banget. Padahal sebenarnya sekarang udah enggak ya. Minggu-minggu kemarin tuh udah mulai turun, udah nggak dibahas lagi sama orang-orang. Kenapa gue baru bahas sekarang? Karena gue bahas ketika momennya udah turun. Kalau gue bahas pas lagi rame-ramenya, tambah runyam lagi nanti, kesian loh. Jadi itu video, gue perjelas sekali lagi, itu video tahun lalu, udah lama, udah jebot. Waktu itu ketemunya pas Persija lawan Persib Bandung. Nah itu ada omongan kayak gini. Persija, gue bilang kan menang gitu kan. Kita menang, oh gila nih, lu bilang, Lan, Persija menang, jago Persija. Enggak, gue bilang gak jago Persija. Persijanya gak jago, gue bilang. Persijanya bego. Gue ngomong Persija bego, Persija biasa aja gitu. Gue bilang Persijanya gak jago. Hanya Persibnya aja. Teman gue nyaut, yang bego, iya gue bilang. Jadi gue bilang kayak gitu. Kenapa gue ngucap kayak gitu? Karena omongan dari Pak Umu sendiri yang bilang, semua tim akan menggigil kalau ketemu Persija. Saywar dari dia. Ya kita balas saywar lagi. Gak apa-apa. Dia ngomong kayak gitu bebas. Ya gue juga boleh ngomong kayak gini. Terus gue bilang, gue nggak bilang Persibnya yang gue kalimatnya kayak tadi lah. Persija nggak jago, gue bilang. Berarti Persib yang bego, kata dianya. Iya, dia bilang. Akhirnya ketawa-ketawaan gue di situ sama dia. Biasa aja, nggak perlu kaget. Gue bingung sampai kaget. Wah. Lah, lu juga kalau misalkan tim lo kalah digituin juga, botot katanya. Botot, siap, apa segala macam. Kalimat yang keluar dari mulut kalian sendiri sama aja kayak gitu kan. Jadi jangan kaget. Bahkan kalau Persija kalah juga isinya juga bego-begoan semua di kolom komentar gue, di inbox gue. Wah, lebih gila, bahkan bukan cuman kalimat itu, bahkan lebih parah lagi, banyak banget. Jadi biasa aja, jangan terlalu kaget dengan kalimat itu, karena itu hal yang biasa, bahkan hal yang sering kalian sebutkan juga, jadi nggak perlu dibesar-besarkan. Dan kalau misalkan kalian pusing dengan omongan gue, tutup kuping kalian, jangan lo paksa untuk tutup mulut gue, nggak bisa, karena kita punya hak bicara di mana-mana. Lo punya hak bicara, gue punya hak bicara, dilindungi oleh negara bahkan. Oke, jadi itu yang gue mau klarifikasi. Sebenarnya bukan kejadiannya sudah dilupakan, selesai sudah. Tapi yang mau gue klarifikasi adalah potongan videonya, tontonlah secara full. Kenapa bisa ngucap kayak gitu, apa sebabnya, dan
Yang paling penting yaitu hal yang biasa. Bahkan gue juga sering banget menerima hal-hal itu dari kalian dan gue menganggap itu hal yang biasa. Oke, Jack, panjang banget ternyata ini. Gue mau bikin video pendek, ternyata ini video yang hampir terpanjang selama gue bikin video. Kadang jadi lu jangan percaya di awal, gue bilang gue bakal singkat aja nih, lu jangan percaya dulu. Kadang jadi panjang ujungnya. 20 menit lebih. Dari tadi gue ngomong apaan aja tuh, gue sampai lupa tuh. Lu dengerin nggak? Jangan di skip, makanya gue bilang. Kalau sekarang lu di skip, tiba-tiba nyampe ke sini, lu ulangin lagi dari awal, lu tonton lagi. Oke, gue mau ngetes loyalitas kalian untuk saya, penonton-penonton nih. Kalau lo nonton, kayak biasa ya, gue selalu ngetes penonton-penonton gue nontonnya sampai akhir atau enggak. Kalau misalkan kalian nonton, kayak kemarin, Hanno Berens yang gue bilang, apa lu? Komen gue isinya apa lu? Berarti yang komen itu adalah penonton yang nonton gue sampai habis. Terus sebelumnya gue bilang, ya salam. Itu apa namanya, pada komen kayak gitu juga, berarti kalian nonton video gue sampai habis. Sekarang gue mau ngetes lagi sekali lagi. Gue akan kasih kalimat, apa ya? Apa enaknya? Gila! Gitu aja deh. Gila! Gitu aja ya. Jangan deh, ntar sangka ngeledekin gue gila. Jangan gila. Ya salam aja. Lo komen di bawah ya salam. Lo komen di bawah ya salam. Berarti lo nonton video gue sampai saat ini. Dan lo gila berarti. Oke, Jack. Cukup sekian video dari gue. Cukup jelas tadi. Semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Dan gue ingatkan sekali lagi, jangan terlalu berharap tinggi, karena kalau misalkan hasilnya nggak sesuai harapan, Anda bisa kecewa. Terus kalau nggak salah nanti mau ada nobar juga ya, kalau nggak salah ya. Akan ada nobar di Sawangan, ada kafe Persija kalau nggak salah. Itu gue belum valid informasinya. Kalau misalkan bener, lo komen di bawah kasih tau gue mau nonton ke sono kalau misalkan bener. Katanya mau ada beberapa band juga di sana. Gue nggak tahu itu pasti terlaksana atau enggak. Tapi kalau misalkan lo udah tahu informasi akuratnya, lo komen ke bawah bilangin, bang bener bang, itu mau ada nobar di sana. Kalau benar, gue akan datang ke sana. Kita nobar bareng, kita seru-seruan. Kita girang bareng atau kita nangis bareng. Oke, Jack, ya sampai sini video gue. Jangan lupa baju yang gue pakai ini lo bisa cek di deskripsi, link Instagramnya, lo tanya-tanya langsung ke dia. Ini dan ini keren banget, luar biasa. Keren lagi warnanya, paduannya luar biasa. Oke, closingnya gimana? Jangan deh, kesian. Nanti takut dia stres sebelum bertanding. Gini aja, gue Persija, gue champion.